Baik, teman-teman kita mulai ya perkuliahan pada hari ini, yaitu kita memasuki pertemuan ke-11 ya, teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, walaupun kita secara virtual ataupun secara daring. Ya, kita mengikuti perkuliahan ini, tapi harapannya teman-teman pun juga bisa menyimak dengan baik. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana menciptakan ekonomi berkelanjutan ya. Sebelum nanti teman-teman untuk membuat proyek dalam mendesain atau membuat konsep bisnis yang berkelanjutan. Nah, ini kita juga akan membahas terkait bagaimana menciptakan ekonomi berkelanjutan. Nah, jadi ekonomi berkelanjutan ini adalah serangkaian ataupun gabungan dari yang termasuk eh, keseluruhan ya, generalisasi dari bisnis berkelanjutan gitu, teman-teman. Oke, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya? Kalau dari segi ekonomi itu kan berarti mencakup skala global ya ataupun skala nasional. Nah, di sini pertama ada namanya green business. Nah, teman-teman mungkin pasti ya namanya berkelanjutan itu terkait dengan sesuatu yang hijau, yang ramah lingkungan, baik dari segi sosial ataupun dari segi lingkungan. Nah, itu. Dari UNEP pada tahun 2016 yaitu mendefinisikan green business sebagai salah satu yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sementara secara signifikan mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologi. Nah, kita pasti sudah uh, sudah sangat jelas ya teman-teman, namanya green, sesuatu yang hijau itu pasti yang dia ramah terhadap lingkungan gitu. Nah, jadi konsep dari bisnis berkelanjutan atau sustainable business ataupun green business ini sama gitu. Dalam artian bisnis yang memang mempedulikan terhadap lingkungan dan termasuk juga terhadap sosial gitu ya. Jadi tidak hanya uh, apa namanya, tidak hanya berfokus gitu pada profit saja atau pencapaian keuntungan, tetapi juga ada tiga ya triple bottom, yaitu dari segi people dan juga planetnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Dalam ungkapan yang paling sederhana nih teman-teman, green economy dapat dianggap sebagai ekonomi yang rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial. Nah, jadi sekarang mungkin semakin bertambahnya penduduk manusia. Di Indonesia saja selalu bertambah ya teman-teman. Bertambahnya penduduk otomatis pasti pemukiman semakin padat, ya kan? Nah, kalau misalkan kita menggunakan atau mengkonsumsi pertama, kita menggunakan sumber daya alam itu secara terus-menerus, pasti kan lama-kelamaan akan habis ya. Nah, kemudian sumber daya alam itu digunakan untuk memproduksi barang-barang yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Manusia sudah mengkonsumsi sehingga menghasilkan limbah, sampah ya. Memang tidak 100% itu kesalahan dari produsen ya ataupun dari perusahaan, tetapi sebagai kita ya sebagai makhluk yang memang tinggal di dunia ini gitu. Berarti kita pun dari segi masyarakatnya pun juga harus peduli, terutama perusahaan bagaimana agar bisa menciptakan suatu produk ataupun jasa dengan sumber daya yang tetap establis, yang tetap berkelanjutan, dan juga nanti hasil yang dikonsumsi oleh masyarakat itu pun juga bisa diolah kembali. Nah, itulah yang disebut sebagai keberlanjutan gitu. Nah, terutama kalau sekarang itu digencarkan ya bagaimana kita bisa memanfaatkan sesuatu hal yang rendah karbon, terutama untuk kendaraan ya, jenis kendaraan sekarang sudah beralih ke listrik ya kan, itu untuk mengurangi emisi karbon. Kemudian efisiensi sumber daya pastinya dari bahan-bahan mentahnya ya, sumber daya alamnya. Kemudian bagaimana agar kita juga bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan itu teman-teman. Nah, green business adalah ekonomi yang pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerjanya didorong oleh investasi publik dan swasta yang mengurangi emisi karbon dan polusi.
meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Nah, ini penting. Mungkin terutama yang tinggal di luar Jawa ya, seperti halnya di Kalimantan, Sumatera, itu kan banyak hutan-hutan yang dilindungi ya. Nah, itu banyak pohon-pohon ataupun tanaman yang memang dilindungi. Nah, ketika manusia ingin memanfaatkannya, pastinya pun juga harus bisa untuk mengolahnya kembali ataupun bisa ditanami kembali. Nah, itulah sebagai bentuk wujud bahwasanya tidak hanya manusia itu tidak hanya rakus gitu ya bahasanya, nah, tetapi juga mempedulikan bagaimana kelestarian lingkungan untuk masa depan. Nah, oke. Kemudian bagaimana pertumbuhan berkelanjutan itu? Nah, pertumbuhan berkelanjutan bertujuan untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari penggunaan sumber daya alam. Dengan demikian, pertumbuhan berkelanjutan ini berusaha untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan sambil meningkatkan koefisiensi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan sinergi antara lingkungan dan ekonomi. Jadi harus balance. Tetap yang namanya perusahaan mungkin bukan sebagai lembaga sosial ya teman-teman, tetap pasti ingin mendapatkan keuntungan ataupun profit. Tapi di sisi lain, dari sebagian profit yang diperoleh pastinya harus digunakan untuk hal-hal yang bersifat sosial ya. Nah, agar bisa dikatakan bahwasannya perusahaan tersebut tidak hanya semata-mata ingin mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga mempedulikan masyarakat yang ada di sekitarnya. Menurut GGGI, pertumbuhan ramah lingkungan jelas menetapkan fokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan, 7 energi yang terjangkau dan bersih, dan 13 tindakan iklim, tetapi juga mencakup tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya, terutama yang terkait dengan lingkungan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi bukan berarti ketika kita memperhatikan generasi mendatang, bukan berarti kemudian generasi mendatang itu agar langsung siap dan juga tidak memikirkan bagaimana lingkungan selanjutnya gitu ya untuk kehidupan masyarakat selanjutnya, tidak ya, tetap kita akan mempertimbangkan bagaimana agar perusahaan kita tetap mendapatkan keuntungan, tetapi di sisi lain dari produk yang kita hasilkan itu tidak apa ya, tidak merusaklah lingkungan untuk masa depan generasi mendatang. Ataupun generasi-generasi selanjutnya, kita kan nggak tahu gitu kan sampai kapan gitu ya. Yang pastinya juga semuanya ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, masyarakat sebagai konsumen, selaku pelanggan, mereka pun juga harus memiliki kepekaan gitu. Nah, terutama ya pastinya itu atas dasar dorongan dari adanya suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, gitu. Kalau untuk dari segi pertumbuhan ataupun pembangunan berkelanjutan, pastinya ini kan skala lebih besar ya dibandingkan hanya perusahaan saja, tetapi harus ada peran serta dari pemerintah tentunya yang mensupport bagaimana agar pelaksanaan eh, ekonomi yang berkelanjutan itu bisa tercapai. Misalnya, yang kemarin sudah kita bahas ya, adanya peraturan-peraturan yang memang dari pemerintah sudah menekankan kepada para perusahaan untuk segera menjalankan bisnis berkelanjutan. Nah, itulah efek dari bisnis berkelanjutan itu bisa meningkatkan pertumbuhan ataupun pembangunan yang berkelanjutan. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar gitu ya, ada SDGs ya, ya Sustainable Development uh, government. Nah, gitu. Jadi dari pemerintah pun juga mensupport bagaimana suatu negara itu bisa menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Ya, dukungannya dari mana? Ya dari bisnis-bisnis yang berkelanjutan. Jadi bisnis berkelanjutan dan juga ekonomi berkelanjutan beda ya teman-teman. Kalau bisnis itu skala kecil, nah, dari satu perusahaan dan juga perusahaan yang lain. Kalau ekonomi berkelanjutan berarti skalanya lebih besar. Makanya tadi kita bahas ada pertumbuhan berkelanjutan, ada pembangunan berkelanjutan, nanti ada investasi juga, ya kan? Ataupun dari segi pembiayaan. Nah, itu yang merupakan faktor-faktor pensupport. Nah, faktor-faktor pendorong agar bisa mensupport bagaimana terciptanya ekonomi berkelanjutan. Nah, dan termasuk salah satunya dengan bisnis berkelanjutan atau green business.
Oke, konsep pembangunan berkelanjutan memang menyiratkan batasan ya, bukan batasan absolut, tetapi batasan yang dipaksakan oleh keadaan teknologi dan organisasi sosial saat ini pada sumber daya lingkungan dan oleh kemampuan biosfer untuk menyerap efek dari aktivitas manusia. Nah, itu pastinya lagi-lagi ya selalu berkaitan dengan kepekaan dan juga keramahan terhadap lingkungan. Oke, selanjutnya bagaimana? Apa yang dipahami terkait tentang investasi berkelanjutan dan bertanggung jawab, teman-teman? Nah, kita lihat di sini ya, ada dalam gambar ini ya, yaitu ada investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab atau sustainable dan responsible investment. Nah, bagaimana dampak dari investasi tersebut? Nah, itu berawal dari adanya green finance, jadi pembiayaan-pembiayaan yang bisa mensupport atas program-program keramah tamahan ataupun keramahan lingkungan gitu ya. Nah, maka biasanya kalau sekarang ini banyak perbankan-perbankan yang mensupport untuk pembiayaan-pembiayaan hijau ya. Misalnya, apakah perusahaan itu sudah menjalankan bisnis berkelanjutan? Apakah perusahaan itu menjalankan CSR? Apakah perusahaan ini menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan? Nah, itu bisa dibiayai oleh suatu perbankan jika syarat-syarat tersebut dilaksanakan. Nah, contohnya tadi, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jadi investasi berkelanjutan dan bertanggung jawab atau sustainable responsible investment adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau ESG dalam pemilihan dan pengelolaan portofolio. Nah, jelas gitu kan. Mungkin dari seorang investor gitu ya, sebelum berinvestasi, memberikan modal kepada suatu perusahaan, akan memperhatikan faktor-faktor ini ya, apakah perusahaan tersebut menjalankan program berkelanjutan, bisnis berkelanjutan, apakah menjalankan program CSR, apakah peka terhadap sosial, ada sebagian dananya yang disumbangsikan untuk masyarakat, untuk memberdayakan masyarakat sekitar, ataukah untuk penanaman yang ramah lingkungan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini gambaran dari pendekatan konseptual terhadap lanskap keuangan ramah lingkungan. Nah, kita bisa melihat bahwasanya cakupannya mungkin yang paling kecil ini ada pembiayaan energi ramah lingkungan. Nah, sekarang kan belum begitu banyak ya, baru digencarkan akhir-akhir ini oleh pemerintah pentingnya energi yang ramah lingkungan. Mungkin kalau kendaraan bisa beralih ke kendaraan listrik. Nah, itu. Kemudian investasi mengejar tujuan lingkungan lainnya, jadi harus ada pandangan ataupun kecenderungan terhadap lingkungan gitu ya, tidak hanya memikirkan bagaimana mendapatkan untung. Nah, yang penting untung dalam bisnis itu, tetapi tidak memperhatikan bagaimana peran serta dari masyarakat sekitar dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, investasi yang berdampak itu yang bagaimana? Tadi investasi berdampak adalah investasi yang secara sengaja menargetkan tujuan sosial tertentu bersama dengan pengembalian finansial dan mengukur pencapaian keduanya. Contohnya, investasi berdampak adalah tambahan yang relatif baru di alam semesta SRI. Istilah yang berasal dari tahun 2007 saja. Pada tahun 2007, Yayasan Rockefeller mengadakan Bellagio Summit dan disinilah istilah investasi berdampak diciptakan. Jadi sekarang mungkin kalau di luar negeri sudah banyak ya, apa namanya, workshop-workshop ataupun sosialisasi edukasi pentingnya untuk berinvestasi yang berkelanjutan gitu. Jadi para investor itu dibekali bagaimana agar bisa memilih suatu perusahaan yang memang menjalankan bisnis berkelanjutan untuk bisa didanai. Nah, itu. Dengan demikian investasi berdampak, investasi sosial, dan investasi dampak sosial digunakan sebagai sinonim. Menurut October, investasi dampak mencakup berbagai macam isu dan tema sosial. Nah, Orosif mengusulkan dua kategori untuk klasifikasi. Integrasi sosial termasuk akses ke perumahan yang terjangkau, kesehatan, keuangan, pendidikan, perawatan pribadi, atau kemampuan kerja. Proyek yang terkait dengan keberlanjutan
termasuk produksi dan akses ke energi terbarukan, makanan, air, dan pertanian berkelanjutan. Jadi mungkin kalau kita secara general melihat pertanian gitu ya, pertanian kan pasti sudah berkelanjutan gitu. Nah, apakah keseluruhan pertanian itu bisa dikatakan berkelanjutan? Sekarang sudah banyak ya teman-teman dalam pertanian itu menggunakan alat-alat kimia. Bagaimana agar cepat gitu ya tanaman itu tumbuh, ataukah mungkin menggunakan alat-alat peralatan yang lebih modern. Nah, apakah itu ramah terhadap lingkungan? Setelah ditanami, apakah tanah itu masih bisa subur kembali? Ataukah mungkin malah merusak, merusak tanah untuk pertanian tersebut? Nah, ini kan perlu dipertimbangkan. Jadi bukan berarti kemudian pertanian itu sudah langsung, ya itu termasuk bisnis berkelanjutan. Nah, tidak. Tetap harus kita melihat beberapa sisi, mungkin dari SDM-nya kah, dari pengelolaannya kah, nah, dari lokasi atau lahannya kah, atau mungkin dari bahan-bahan yang digunakan, nah, dan lain sebagainya. Ini jadi berinvestasi nanti teman-teman pun ketika mungkin akan memberikan ini ya berinvest. Nah, sekarang kan dari pemerintah pun juga mengeluarkan sukuk ataupun obligasi ya. Jadi itu bagi siapapun masyarakat di Indonesia yang ingin berinvest, ya berapapun minimal kan 1 juta itu. Nah, jadi bisa berinvest pada sustainable business ataupun bisnis yang berkelanjutan yang memang digalakkan oleh pemerintah, misalkan untuk pembangunan laborat ataukah mungkin untuk penanaman kembali hutan. Nah, itu kan ada beberapa, biasanya setiap tahun itu ada eh, apa namanya penawaran gitu ya. Nah, jadi bisa ternyata peran serta dari pemerintah pun juga selalu mensupport gitu. Nah, sekarang sudah sangat gencar gitu ya dalam mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan yang dimulai dari pelaksanaan bisnis yang berkelanjutan tuh teman-teman. Oke, sekarang kita lihat pada gambar ya. Oke. Di mana pada gambar ini ada transisi dari proyek dengan tujuan keuangan hanya untuk investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk berdampak investasi untuk filantropi itu agar lancar gitu. Di salah satu ujung spektrum modal adalah investasi yang hanya menargetkan tujuan keuangan yang mencari keuntungan finansial yang kompetitif atau lebih baik daripada tingkat pasar. Di ujung lain spektrum modal adalah investasi hanya berdampak secara eksplisit mengabaikan pengembalian finansial. Jadi di sini ada profil investasi ya yang memang berkaitan. Yang paling kiri itu hanya finansial saja. Yang penting bisa mensupport balik modal gitu ya. Nah, tanggung jawab. Kemudian ada yang prakteknya itu berkelanjutan. Kemudian ada yang berdampak dan juga hanya berdampak. Jadi yang pertama hanya finansial saja. Nah, yaitu terbatas atau tidak memperhatikan praktek lingkungan sosial atau tata kelola ya. Pasti sudah jelas ya jika dia hanya fokus pada pendapatan, ya nggak ada gitu namanya. Triple bottom yang terkait dengan profit, people, planet itu nggak ada kaitannya. Atau tidak dipandang penting gitu ya dalam berinvestasi. Sedangkan yang bertanggung jawab, investasi yang bertanggung jawab itu yang bagaimana teman-teman? Yaitu mengurangi praktek lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk beresiko untuk melindungi nilai. Nah, jadi mungkin tanggung jawab yang penting agar bisa mendapatkan keuntungan karena ditakutkan ya resikonya semakin tinggi. Kan sebelumnya sudah saya pernah jelaskan ya, kadang-kadang orang itu berpikir ulang untuk menjalankan bisnis kelanjutan karena ini prosesnya yaitu jangka panjang dalam artian misalkan mendapatkan omset itu tidak langsung mungkin berbeda dengan bisnis pada umumnya gitu kan prosesnya itu lama gitu kan. Nah kemudian pastinya pun ada beberapa hal juga sertifikasi yang harus dilakukan bahwasanya produk dan ataupun jasa tersebut berstandar ramah lingkungan gitu kan. Nah sedangkan yang berkelanjutan ini yang bagaimana yaitu mengadopsi praktek lingkungan sosial dan tata kelola progresif yang dapat meningkatkan nilai. Nah ini jadi poinnya di sini teman-teman. Pada gambar ini kita lihat bahwasanya
yang berkelanjutan menjalankan bisnis berkelanjutan ataupun dalam skala ekonomi berkelanjutan itu harus mengedepankan bagaimana praktek lingkungan dan sosial ini ya diterapkan dalam bisnis berkelanjutan. Entah itu kalau kalau bisnis kan milik ini ya perusahaan ataupun milik perorangan. Kalau ekonomi itu berarti pengelolanya adalah semua pemerintah. Yang berdampak bagaimana? Nah, yaitu mengatasi tantangan sosial yang menghasilkan keuntungan finansial yang kompetitif bagi investor. Ya investor ya memang tetap harus diperhatikan kan. Nggak mungkin kan investor itu semata-mata hanya apa mau memberikan dananya saja, tapi kan pasti ada pandangan bagaimana agar dana yang diberikan itu bisa berputar dan juga kembali kepadanya itu dengan nilai yang lebih gitu. Kemudian mengatasi tantangan sosial yang dapat menghasilkan pengembalian keuangan di bawah pasar bagi investor, mengatasi tantangan sosial yang membutuhkan pengembalian finansial di bawah pasar bagi investor. Nah, ini kadang-kadang dampaknya dari pelaksanaan bisnis berkelanjutan atau secara global yaitu ekonomi berkelanjutan kadang-kadang tanpa disadari ya itu ada memang peluang besar gitu. Tetapi juga harus berhati-hati jangan sampai para investor itu merasa dirugikan. Nah, itu pastinya kan ingin mendapatkan keuntungan ya. Nah, tapi keuntungan yang sewajarnya. Kemudian selanjutnya bagaimana agar mengatasi tantangan sosial yang dapat menghasilkan pengembalian finansial bagi investor. Nah, kita bisa menjalankan bisnis berkelanjutan, tapi bagaimana caranya agar investor itu pun juga merasa diuntungkan. Nah, jadi dalam pengelolaannya mungkin dalam pelaksanaan CSR ya jangan terlalu banyak dana yang dikeluarkan untuk CSR. Nah, tetap harus ada target, harus ada perencanaan yang baik. Nah, kapan itu pelaksanaan CSR? Apakah setahun sekali, ataukah 6 bulan sekali, ataukah ketika hanya ada kejadian tertentu, misalkan bencana alam gitu ya. Nah, baru dikeluarkanlah dana untuk pelaksanaan CSR. Nah, itu juga harus diperhatikan dengan baik. Nah, tidak semata-mata karena kita menjalankan bisnis berkelanjutan, akhirnya ya apa namanya menghambur-hamburkan gitu kan, menghambur-hamburkan uang yang dikeluarkan itu tetap akhirnya tidak bisa mendapatkan profit yang diinginkan. Selanjutnya green finance atau pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan yang ramah lingkungan, yaitu berkaitan dengan pencapaian green economy melalui pertumbuhan yang ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui investasi ke dalam proyek-proyek yang menghasilkan iklim langsung atau manfaat lingkungan lainnya. Sudah jelas ya, seperti tadi yang saya sampaikan, biasanya kalau pembiayaan ini kan selalu berkaitan dengan lembaga keuangan ya. Apakah lembaga keuangannya benar-benar memperhatikan syarat-syarat untuk pemberian kredit atau pembiayaan bagi perusahaan? Apakah syaratnya khusus? Nah, dan lain sebagainya. Jadi harus ada faktor-faktor lingkungan yang memang harus diperhatikan. Di mana keuangan berkelanjutan dapat dilihat sebagai bagian inti dari ekonomi yang ramah lingkungan, karena merupakan penghubung antara industri keuangan, perlindungan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi selalu berkaitan. Jadi dalam pelaksanaan ekonomi berkelanjutan, apakah merugikan pemerintah? Tidak. Justru harapan dari pemerintah itu kan agar bisa menjalankan para perusahaan itu bisnis yang berkelanjutan sehingga masyarakat itu merasa disejahterakan karena diberdayakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya. Kemudian lingkungan pun tidak berdampak negatif atau tidak memberikan limbah saja gitu kan. Nah, tetapi juga mereka mempedulikan seorang produsen atau perusahaan kan juga harus memikirkan ya hasil produk yang saya jual itu ketika laku di pasar itu apakah memberikan dampak bagi mereka. Misalkan dari botolnya, kemasannya, ternyata yang bikin sampah terbesar itu adalah produk dari perusahaan A. Nah, itu kan menjadi poin yang negatif ya, menjadi nilai negatif di pandangan masyarakat. Oke, selanjutnya, nah, maka di sini pembiayaan yang berkelanjutan mengakui pentingnya dan nilai
lingkungan dan modal alamnya dan berupaya meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sambil mengurangi resiko lingkungan dan meningkatkan integritas ekologis. Nah, ekologis jadi manusia juga diperhatikan, lingkungan juga diperhatikan. Selain itu, tetap fokus pada tujuan awal, yaitu mendapatkan profit atau keuntungan sesuai yang diharapkan dari perusahaan. Dari sudut pandang teknis, keuangan berkelanjutan mengacu pada berbagai jenis instrumen keuangan, misalnya pinjaman, asuransi, atau obligasi. Obligasi itu seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya dari pemerintah ya, ada tawaran untuk berinvestasi berupa obligasi. Yang berkaitan dengan kegiatan ramah lingkungan, yaitu pembiayaan ramah lingkungan ini berfokus pada investasi yang mempromosikan energi bersih, aksi iklim, dan kegiatan lingkungan. Sementara yang juga mendukung tujuan berkelanjutan lainnya dan dengan demikian dialokasikan di suatu tempat dengan lanskap investasi dampak sosial menjadi bagian dari investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Di ramah lingkungan kalau kita mendengar kata-kata ada green, ramah lingkungan, ya itu pasti sudah dikategorikan dalam artian yaitu berkelanjutan. Oke, selanjutnya yang terakhir. Nah, tadi kan dalam pembiayaan itu ada ini ya, macam-macam ya, kredit kah, obligasi kah, saham kah. Nah, sekarang kita bahas tentang obligasi keuangan yang berkelanjutan ini. Bagaimana obligasi berkelanjutan itu dimaknai, diartikan sebagai salah satu instrumen keuangan khusus atau keuangan berkelanjutan. Nah, di mana obligasi berkelanjutan ini mengacu pada obligasi yang penggunaan hasilnya diperuntukkan untuk membiayai proyek tertentu yang menghasilkan manfaat lingkungan atau iklim secara langsung. Penggunaan proyek yang umum termasuk misalnya yaitu energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, transportasi bersih, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sifat berkelanjutan obligasi secara langsung terhubung dengan tujuan proyeknya, teman-teman, di mana hasilnya akan menjadi pembiayaan, bukan keseluruhan dari penerbitnya. Nah, jadi dari lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Nih, teman-teman, di pembahasan kita kali ini yaitu cakupan luas ya dari ekonomi berkelanjutan yang berupa tadi ada bisnisnya, segi bisnisnya, yaitu kalau kita sudah bahas sebelumnya, kita sudah membahas tentang bisnis berkelanjutan atau green business itu juga sama ya. Kemudian ada investasi juga. Kemudian ada faktor yang lain yaitu ada green finance, pembiayaan ya. Nah, pembiayaan yang mempertimbangkan dari faktor keberlanjutan. Selain itu juga ada obligasi. Nah, ini penting sekali ya, di mana tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang terlibat langsung dari pelaksanaan ekonomi berkelanjutan ini pastinya selalu didukung dari peran serta pemerintah. Nah, di mana pemerintah pun juga memperhatikan bahwasanya semakin meningkatnya populasi atau jumlah penduduk manusia ya di muka bumi terutama di negara kita, bagaimana agar bisa dikendalikan dengan lingkungan yang nyaman juga. Nah, mungkin kalau sekarang itu kenapa sih sering banjir? Kenapa polusi udara itu semakin meningkat? Nah, itu kan maka diperlukan perencanaan-perencanaan untuk mengatasi permasalahan tersebut di antaranya yaitu dengan memperlakukan ekonomi yang berkelanjutan. Misalkan pemerintah akan membuat suatu proyek, mungkin rumah ataupun lahan apa namanya ramah lingkungan, lahan hijau gitu kan. Nah, mungkin dari pemerintah melihat bahwasanya potensi masyarakat Indonesia terutama ya terhadap bisnis-bisnis yang hijau atau yang ramah lingkungan itu mereka sangat mensupport gitu. Nah, akhirnya dibukalah yang namanya obligasi. Obligasi terhadap obligasi atau investasi ya. Obligasi itu salah satu bentuk dari investasi terhadap pelaksanaan proyek tersebut yang nantinya biasanya ada margin tertentu yang sudah dijanjikan dari pemerintah bagi investor-investor yang menanamkan dananya di obligasi.
Gitu teman-teman yang kita bahas pada pertemuan kali ini ya, yaitu kita membahas lingkup dari ekonomi berkelanjutan yang pastinya ini merupakan tindak lanjut dari bisnis berkelanjutan sebagai wawasan bagi teman-teman juga bahwasanya pemerintah selalu ikut serta dalam pelaksanaan ekonomi berkelanjutan di mana dari implementasi implementasi ekonomi berkelanjutan itu pemerintah menurunkan adanya peraturan bagi suatu perusahaan untuk melaksanakan atau menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Oke, mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Silahkan teman-teman bagi yang ingin berdiskusi lebih lanjut, yang ingin bertanya bisa disampaikan ya via WA group ya, kita ada WA group, silahkan nanti ditanyakan dalam WA group mana hal-hal yang memang ingin ditindaklanjuti yang belum bisa dipahami dengan baik. Oke, mungkin ini sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.